Gini. Bagaimana nih prosesnya Anda kok mendapatkan, kalau boleh saya katakan, bunga desa? Aura yang muncul dari wajah, aura yang muncul dari fisik itu biasanya timbul dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang duduk berdua bersama Master. Karena kita satu profesi ya, Mas. Kita sebagai seorang penjual kayu. Tapi Anda tahu sendiri kan, saya masih muda. Saya juga masih sendiri. Saya butuh bimbingan dari orang-orang yang berpengalaman seperti sampean. Konten saya ini di sisi lain sebagai konten-konten yang tentang perkayuan, juga tentang percintaan juga. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang percintaan juga nih bersama Mas. Kenalin dong namanya. Ariyanto Aji Mutakin. Ya, beliau ini juga seorang YouTuber juga, cuma khusus bagian kayu, Mas ya. Bagian kayu Pangkalan Jati, itu YouTube-nya ada di Pangkalan Jati. Ya, beliau pedagang yang sangat sukses. Lagi apa, Bos? Biasa. Bercanda. Kita santai-santai aja. Ya, Urip gue santai bae. Santai saja. Mas, gimana penjualan? Sepertinya yang saya lihat beliau ini lagi agak sedikit pusing ya. Ada masalah dengan pekerjaan apa gimana? Pusing itu hak segala bangsa, hak segala manusia. Sebagaimana bahagia itu juga hak segala bangsa. Semua manusia. Karena bahagia itu tidak tertakar dan tidak terukur dengan uang. Jadi untuk berbahagia itu nggak harus punya uang banyak. Artinya begini, orang yang biasa-biasa saja, atau bahkan orang yang hidupnya hanya di hutan saja, mereka berhak bahagia. Dan siapa yang menentukan kebahagiaan? Kita semua. Nanti tolak ukurnya masing-masing. Jadi bagaimanapun kita sendiri ya yang menentukan kita akan bahagia apa enggak, tergantung dari diri kita sendiri, jiwa kita sendiri gitu ya Mas ya. Ya kalau saya sekarang terlihat pusing mungkin karena akhir bulan. Ya. Enggak, maksudnya gini ya. Ya. Enak ya bilangnya ya. Tang tadi pusing. Nah, itulah salah satu orang yang mungkin diberikan keistimewaan adalah dia bisa memberikan sebuah nasihat walaupun dianya sedang banyak masalah. Dia bisa tertawa terbahak-bahak meskipun hatinya sedang gundah dan gelisah. Itu ya Mas. Iya. Cukup itu aja. Ya itu aja. Udah konten cuma seperti ini. Belum lah, masih ada pertanyaan. Kalau pertanyaan seperti ya udah. Ya ini nggak udut ngopi. Wah, apa sih ya udut ngopi. Udah kita tinggal. Mas, saya mau tanya sama sampean nih. Ini jujur nih. Ya. Sampean pedagang kayu. Sampean itu punya istri cantik. Ya cantik itu normatif ya. Menurut saya yang kalau saya lihat dari rekam jejak, rekam sejarah ya kan, dulunya istri Anda juga banyak nih yang ngejar-ngejar ya. Karena ya jujur memang sangat cantik ya. Itu prosesnya bagaimana Mas mendapatkan istri yang cantik padahal sampean tampang pas-pasan gitu Mas? Prosesnya gimana? Kalau berbicara proses itu enggak dulu, ini berbicara cantik apa enggak dulu wis. Kalau menurut tadi sampean apa?
berbicara sejati sedih. Enggak, maksudnya kita berbicara cantik aja dulu wis. Soalnya tadi sampean mau ngasih pendapat tentang cantik. Ada 2 kategori cantik di dalam sebuah makalah ya. Cantik itu cantik yang urfan dan cantik yang subjektif. Apa tadi? Urfan. Urfan itu diketahui oleh banyak masyarakat bahwa dia adalah seorang cantik. Kemudian ada yang subjektif. Menurut dia itu cantik, tapi menurut orang lain itu tidak cantik. Misalkan seperti itu ya, itu relatif. Jadi sederhananya itu kita tidak usah melihat takaran orang lain, karena tadi yang menentukan kebahagiaan itu kita sendiri. Sisan sekalian semua orang mengatakan kalau dia itu tidak cantik, tapi ketika secara penilaian subjektif secara diri sendiri itu sangat cantik, itu adalah anugerah. Karena apa? Allah memberikan pandangan, penyerapan pikiran dan hati kita melihat dia itu makhluk yang luar biasa, misalkan seperti itu. Dan kalau berbicara cantik itu memang ya itu salah satu 4 kategori ya, 4 kategori diantaranya itu yo cantik. Tapi cantik yang saya maksud itu yang terpenting adalah cantik yang menurut diri kita. Kalau menurut diri kita tidak cantik tapi menurut orang lain cantik, buat apa? Seperti itu terkait dengan cantik. Dan lebih utamanya lagi adalah inner beauty, kecantikan dari dalam diri. Walaupun tidak menutup ini bullshit ini kalau berbicara seperti itu, tapi apa? Aura yang muncul dari wajah, aura yang muncul dari fisik itu biasanya timbul dari hati. Ketika hatinya biasa diolah dengan kebaikan, akhirnya aura-aura kebaikan itu muncul. Sehingga ada orang yang standarnya katakanlah orang wagu lah misalkan, tapi karena inner beauty-nya muncul, dia itu ada pesona tersendiri. Seperti itu Mas Dizan. Ini tadi berbicara cantik itu relatif ya, di mata kita dan di mata orang lain. Ini kan tadi saya bertanya mengenai bagaimana nih prosesnya Anda kok mendapatkan, kalau boleh saya katakan, bunga desa yang banyak sekali yang berminat untuk mendapatkan. Prosesnya itu bagaimana Mas? Apakah sangat menantang sekali? Apakah membutuhkan mental yang benar-benar kuat? Prosesnya ya itu udah disebutkan yang jelas. Ada beberapa itu enggak untuk mendapatkan wanita cantik saja, untuk mendapatkan orang yang kita yakini akan mendampingi hidup kita sampai akhir hayat. Nah, itu tentunya satu, kita butuh perjuangan, kita butuh kesabaran, kita butuh mental yang kuat. Kita butuh mental kuat, kita butuh finansial, butuh bensin mana rasakan dapat sing wis ya. Kita butuh finansial yang kuat, yaitu itu diantaranya. Dan tentunya kita butuh iman yang kuat. Ya, karena barangkali ini iman yang kuat juga butuh. Ya paling tidak ada 5. Dan untuk kekasih yang nantinya akan mendampingi hidup kita, mendampingi tidur kita, mengasuh anak-anak kita, itu tentunya harus dengan berjuang. Sekalipun apa itu perjuangan. Dan 3 hal yang tidak bisa ditentukan oleh manusia, salah satunya adalah jodoh, bagaimana rezeki dan sebagaimana kematian. Sebesar apapun kita berjuang, semua manusia mendukung sedunia ini, ketika Allah tidak berkehendak tidak akan pernah terjadi 2 insan yang saling mencintai misalkan untuk menjadi satu. Tetapi ketika semua orang tidak ada yang menyetujui, semua orang menolak, bahkan kita sendiri ada rasa penolakan di dalam diri kita, ketika Allah berkehendak, ya maka pasti terjadilah. Ini
dalam jodoh. Seperti itu. Ini memang Allahumma la mani alima manakta wala radda lima qadaita wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd. Seperti itu Mas Nizar. Jadi enggak usah khawatir terkait dengan jodoh, cuman harus berjuang. Siapapun orangnya ya lawan aja gitu ya, lawan Mas. aja. Cuman kan ketika kita tahu etikanya, gimana sih caranya ya, kan ada aturannya, tabu kasih hadiah, ambil aja setangkai bunga, apa namanya kan modelnya nggak banyak itu, cari di sawah itu kan, datang saya itu sehari ini sengaja untuk memetik bunga ini dan aku persembahkan untuk diri. Iya, misalkan ketika dianya nggak ada di rumah, udah datang aja ke situ, ke rumahnya, kemudian santolin aja bunganya di mana, terus kemudian di WA itu ada bunga loh dari saya gitu, kasih aja setiap hari misalkan. Itu wujud dari perjuangan. Terus ya apa namanya, luluhkan. Kan katanya seorang perempuan itu seperti tembok ya, bagaimana kita meruntuhkan tembok itu, kayak gitu kan juga ada istilah seperti itu. Iya kalau harus perjuangan gitu ya. artinya sesuatu yang perlu diperjuangkan. Kalau kita yakin bahwa dia adalah wanitaku, wanita saya, wanita yang akan mendampingi hidup mati kita, wanita yang akan membesarkan, mendidik anak-anak kita, yuk perjuangkan. Tidak cuma dohiron, Wabatinan, dohiron wabatinan. batin itu, batin dan siap mental, pasti ada Jalannya gitu. bukan jalannya, pasti ada hantaman dari pihak internal atau eksternal, semuanya itu pasti gitu. Jadi perjuangkan, walaupun tadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika kita mendapatkan sesuatu dengan perjuangan itu, keringat kita, perjuangan kita itu terasa nikmat. Tapi kalau biasa-biasa saja kayaknya kurang nikmat nih.